Kemudian dalam kata sambutannya, Syekh Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta. Saya bilang, kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil. Dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat itu. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kuil, dan sebagainya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita pernah mendengar Panji Gumilang ini akan membangun gereja, kuil, dan wihara untuk non-muslim ya. Tentunya gereja Kristen untuk orang Kristen, kemudian kuil untuk Buddha, wihara untuk Hindu ya. Ini pesantren kok ada tempat ibadahnya non muslim ya. Kok mau membangun tempat ibadah non muslim? Pesantren apa taman mini ya. Di mana-mana pesantren itu adalah khusus untuk pelajar muslim. Artinya kata-kata pesantren itu memang identik dengan Islam ya. Karena tidak ada ceritanya mulai dulu pesantren itu pesantrennya non muslim, tidak ada, kecuali sekarang itu zamannya Panji Gumilang ini ya, ngaco. Lalu bagaimana seandainya terjadi Panji Gumilang ini membangun gereja, pura ataupun wihara? Jelas tadi yang pada ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Juga dalam surah Al-Kafirun sudah jelas ya, firman Allah itu, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah sesuatu yang kau sembah. Wala nabidum ma betum, dan saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abidun ma'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Itu jelas, jadi tidak boleh mencampur aduk masing-masing. Tetap saling menghargai, cuman tidak boleh, jangan sampai mencampur adukkan agama. Mengenai hal ini, yaitu Panji Gumilang yang berencana membangun gereja, pura, dan wihara ini, bagaimana seandainya betul-betul dilaksanakan ya. Di sini terkait dengan fenomena seperti ini, para ulama memiliki berbeda pandangan hukum. Pertama, ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menegaskan pembangunan gereja di daerah muslim adalah haram, sebab termasuk membantu wujudnya kemaksiatan kepada Allah. Ini ya, dari imam tiga mazhab ini ya, tegas mengatakan hal tersebut haram. Syekh Tajuddin As-Subki menegaskan bahwa pembangunan gereja adalah bentuk maksiat kepada Allah. Ia karena membantu mensekutukan Allah. Maksiat kepada Allah baik itu dibangun oleh muslim ataupun non muslim. Qala al-fuqaha'u law wassa bina'a kanisatin fal wasiyatu batilatun. Jika ada seseorang yang berwasiat untuk membangun gereja, maka wasiatnya batal, tidak boleh dilaksanakan. Li'anna bina al-kanisati maksiatun, karena sungguhnya membangun gereja itu adalah perbuatan maksiat. Wa kadza tarmimaha,
dan begitu juga merenovasinya. Wala farqa ayyakunal muwassi musliman au kafiron, baik itu adanya orang yang berwasiat itu muslim ataupun orang kafir, tetap tidak boleh. Wa kadza law waqafa ala kanisatin kanal waquf batilan, begitu pula haram ya, maksiat jika ada tanah yang diwakafkan atau bangunan yang diwakafkan untuk membangun gereja, maka kanal wakuf, maka wakaf itu batilan, batal. Musliman kanal waqifu au kafirun, baik yang mewakafkan itu orang Islam ataupun orang kafir. Fabina'uha wa i'adatuha wa tarmimuha maksiatun, maka membangun gereja, wa i'adatuha dan menyiapkannya, wa tarmimuha dan merenovasi, maksiatun ialah maksiat. Musliman kanal fa'ilu, baik yang melakukan itu orang Islam, lidzalik untuk membangunnya atau merenovasinya, au kafiron ataupun orang kafir. Jadi sudah jelas ya. Jadi intinya tidak boleh, haram, maksiat membangun atau merenovasi gereja ya. Karena jelas itu membantu non muslim untuk menyembah kepada selain Allah, membantu orang untuk mensekutukan Allah. Jelas hal ini dilarang ya. Innallaha la yuhibbu ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosanya syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Begitu juga mayoritas ulama menganggap bekerja di gereja baik dalam bentuk pembangunan maupun melengkapi perabotan di dalamnya adalah bentuk membantu melaksanakan maksiat serta bentuk mengagungkan ajaran agama mereka. Bahkan ulama mazhab Maliki berfatwa untuk menghukum kepada orang-orang yang melakukan hal demikian ya. Ini tak mungkin dihindari. Kalau ada proyek yang non muslim dapat proyek membangun gereja, sebaiknya ditolak lah, suruh cari pemborong yang non muslim ya kan. Banyak di Bali itu ya, yang kuliahnya juga non muslim itu. Karena non muslim dia terikat dengan hukum ini ya. Ya harusnya orang Islam itu harus patuh, harus wajib untuk mentaati hukum-hukum Islam ini. Zahabal jamhurul fuqaha ila annahu la yajuzu li muslimin ayya'mala li ahdi dimmati fil kanisati najjaran aw binaan. Jadi ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh orang Islam itu bekerja untuk membangun gereja ya, membangun atau mengisi perabotannya, membantu memindahkan barang-barangnya atau menyiapkan peralatannya, itu juga sangat dilarang. Itu perbuatan maksiat karena membantu membantu non muslim, orang kafir untuk menyembah kepada selain Allah. Au ghairu dzalik. Dianahu i'anatun alal maksiati ini, karena hal itu membantu melakukan maksiat terhadap maksiat. Lianahu ijaratun tatadammanu ta'zima dinihim, karena itu adalah akad sewa jasa yang mengandung mengagungkan agama mereka, wa sya'irihim dan syiar-syiar agama mereka. Jadi sangat dilarang bagi orang Islam, sangat dilarang mengganggukan agama-agama non muslim ya. Ya seperti yang kemarin terjadi di Azaitun itu, Panji Gumilang yang mengucapkan salam Yahudi dan juga puji-pujian alhamdulillah diganti dengan pujian Yahudi, itu sangat dilarang. Wa zadzal maliyatu bi annahu yu'adzabul muslimu illa ayyata'adzara bi jahalatin. Maliki berpendapat bahwasanya orang muslim yang melakukan demikian itu dihukum atau didenda, kecuali dia melakukannya karena faktor ketidaktahuannya. Pemirsa Stay TV yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas ya dari penjelasan dari kami di atas. Mudah-mudahan video kami manfaat bagi kita semua.
Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami. Dan ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.